Tapi aku setiap kali ikut ini pasti anggotanya ya nggak ikut. Aku konsumsi TK itu. Kok no Sofa. Stop. Aku Badri kemarin coba Badri kerja. Allah sih Badri. Ya, tadi. Ada beda. Hah? Astagfirullah ya Allah. Baik teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4:09, mungkin kajian kita pada sore hari ini sudah bisa kita mulai ya. Pematerinya juga sudah ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kasiran ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, dan pada sore hari ini kita bisa menambah keilmuan keislaman kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat-umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita bisa melanjutkan lagi recharger kedua kita, yang mana pada recharger kedua ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yakni solusi burnout saat SFH dalam perspektif psikologi Islam. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan rundown kita pada sore hari ini. Yang pertama, acara kita akan dimulai dengan tilawatil Quran oleh Mas Dio Firnanda. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi oleh Pak Muhammad Mashkur AG. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Keempat ada review. Nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk menjawab. 3 orang beruntung akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kemudian terakhir ada closing statement dan juga penutup. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja kajian kita pada sore hari ini. Kepada Mas Jo Finanda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu
فافسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Gio atas tilawah Qurannya. Baik, kita langsung saja masuk ke acara inti kita, yakni penyampaian materi oleh Pak Mashkur Agi. Sebelumnya Pak Mashkur sudah bergabung di ini. Halo, cek Pak Mashkur. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Ya. Halo Pak.
Mohon maaf Pak, suaranya ini Pak, putus-putus, terus loading gitu Pak, lama. Apa saya yang... mohon maaf ya teman-teman, mungkin Pak Maskurnya ada sedikit gangguan ya. Kita tunggu sampai beliau masuk lagi ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu beliau masuk, akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya, biar teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa tahu siapa sih pemateri kita pada sore hari ini. Nah, nama beliau, pemateri kita pada sore hari ini adalah Bapak Muhammad Maskur AG. Nah, alamat beliau, sekarang beliau tinggal di Dalam Permai, nomor di Kedung Kandang, Malang. Status beliau saat ini beliau adalah pendiri dari Training of Educational Development and Psychology atau Psychocare Malang. Kemudian pengalaman public speaker beliau, yang pertama di acara Islamic Hypnoparenting and Hypnoselling di Toyota Auto 2000 Pasuruan tahun 2019. Kemudian asesmen pejabat administrator eselon 3 di lingkungan pemerintah Kota Malang yang dilaksanakan oleh BKD Pemkot Malang di tahun 2019. Kemudian yang ketiga, beliau pernah mengisi acara Islamic Parenting, Hypnoparenting, Hypnoteaching, Hypno Storytelling di TKAB, SD dan SMK Muhammadiyah Kabupaten Kota Malang pada tahun 2019. Kemudian judul buku beliau sudah menulis 2 buku. Yang pertama ada Mathematical Intelligence, Cara Cerdas Mengasah Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar. Kemudian buku keduanya ada Intervensi Neuropsikopedagogik pada Anak Berkebutuhan Khusus dengan Masalah Intelektual, Komunikasi, Interaksi, dan Perilaku di tahun 2020. Kemudian untuk penelitian beliau, yang pertama ada karakteristik anak berkebutuhan khusus yang disertai hambatan intelektual, komunikasi, interaksi, dan perilaku, perspektif psikologi perkembangan di tahun 2018, kemudian mengatasi masalah anak attention deficit hyperactivity disorder dengan brain gym dan spiritual emotional freedom technique di tahun 2018. Dan terakhir, ada intervensi neuropsikopedagogik pada anak berkebutuhan khusus tipe attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD di tahun 2019. Kita cek dulu beliau apakah sudah masuk. Sebentar ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mungkin Bapaknya sedang ada gangguan juga ya.
Ini sudah bergabung ya Pak Maskur sekarang. Assalamualaikum Pak Maskur, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum Pak Maskur. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Mungkin sekali lagi saya coba salam. Assalamualaikum Pak Maskur. Pak, saya boleh izin memberi saran ya Pak Maskur, mungkin tidak menggunakan headset coba Pak. Siapa tahu ada masalah gitu sama headsetnya.
Tidak terdengar Pak suaranya, mohon maaf. Halo Pak, Assalamualaikum. Tidak terdengar Pak suaranya. Pak Mashkur mungkin bisa join call ya Pak, di speakernya. Mungkin bisa menekan joining itu ya Pak, joining audionya. Siapa tahu mungkin belum dipencet Bapak.
Pak Masyfur mungkin bisa joining audio dulu nggih, Pak. Klik joining audio dulu mungkin. Halo Pak. Nah, alhamdulillah sudah Pak. Sudah terdengar Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum. Dengar suara saya Mas Nabil? Ya, jelas Pak, alhamdulillah. Iya, Mas. Mulai tadi kok susah, kenapa ini? Iya, joining audio itu Pak mungkin. Oh, ya. Sudah ya, saya langsung aja ya. Saya tidak saya Nggih, pakai laptop nggih, ini, saya pakai HP. Oh ya. Nggih Pak, itu napa? Kita mulai ya. Kita mulai nanti untuk materi bisa saya share. Tapi dengar teman-teman yang lain sudah dengar ya? Nggih, sudah jelas Pak, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihil ahyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Adik-adik yang saya hormati, mohon maaf karena memang kendalanya sampai kita pakai 3 unit, ada 2 laptop, jadi ada 2 HP juga. Akhirnya juga bisa, nggak tahu masalahnya di mana. Oke, materi kita. Mas Nabil, bisa dengar suara saya, Mas Nabil? Nggih, jelas Pak. Oh ya sudah. Oke, kita mulai kajian kita. Jadi materi yang ingin disampaikan adalah mengatasi burnout saat school from home ya. Ini dalam kacamata psikologi Islam. Oke, begini. Pertama kita berbicara tentang ketidakpastian global ya pada saat ini. Ketidakpastian global itu sehingga membawa beberapa dampak krisis. Yang paling parah itu adalah krisis kesehatan. Itu pasti. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Yang ketiga adalah krisis sosial dan politik. Itu pasti. Misalnya untuk kasus di Indonesia saja pada saat ini ya ada 1.379 lebih ya, untuk kasus COVID-19 yang terkonfirmasi ya. Yang sembuh sekian, yang meninggal sekian ya. Itu sebenarnya kalau bisa dilihat dari bisa dilihat data itu dari COVID-19 dalam angka itu bisa setiap hari itu bisa dicek secara online. Oke ya, kita sekarang berada di dalam kondisi ketidakpastian global itu tadi. Karena itu segala krisis sudah menghampiri kita. Yang utama adalah krisis kesehatan. Kesehatan dalam hal ini tidak sekedar fisik, tapi psikis juga bermasalah, sosial juga bermasalah, nilai-nilai spiritual kita juga bermasalah. Kemudian sekarang kita berbicara tentang masalah burnout. Apa sih sebenarnya burnout? Nah, kalau WHO memberikan definisi burnout itu adalah sebuah kondisi sindrom ya atau stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Itu versi WHO. Kalau misalnya untuk adik-adik berarti ya, stres kronis itu tidak di tempat kerja, mungkin di sekolah atau di kampus. Ya. Itu definisi yang diberikan oleh WHO. Definisi yang diberikan oleh Mayo Clinic itu kondisi kelelahan fisik dan emosional, pencapaian yang menurun dan hilangnya identitas pribadi. Beberapa psikolog memberikan definisi bahwa burnout itu adalah kondisi kelelahan mental dan fisik yang disebabkan oleh kehidupan profesional individu yang tidak mampu diadaptasi dengan baik. Sebenarnya burnout ini dari beberapa kacamata diagnosa ini belum masuk ke dalam wilayah diagnosis psikiatri resmi, terutama di DSM-5 ini belum masuk, tetapi kayaknya sebentar lagi masuk ke wilayah DSM-5. Itu burnout ya, itu pemahaman tentang burnout. Terus penyebab burnout macam-macam. Jadi nanti adik-adik bisa membaca sendiri, bisa karena stres, bisa karena kelelahan, ketidakpuasan di tempat kerja. Kalau misalnya kondisi adik-adik mahasiswa, berarti ketidakpuasan itu bukan di tempat kerja. Bisa jadi di kampus, bisa jadi sekolah.
Terus kemudian yang kedua, penyebabnya adalah perasaan tidak memiliki kendali atas pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Ya, ketidakmampuan mengelola aktivitas sehari-hari. Yang keempat, pekerjaan ya, atau tugas yang cukup monoton itu penyebabnya. Ketidakmampuan mengelola informasi yang masuk dan memecahkan konsentrasi. Selanjutnya, yang menjadi penyebab adalah ketidakmampuan menyeimbangkan urusan antara tugas-tugas atau pekerjaan itu dengan urusan pribadi. Jadi adik-adik hati-hati yang sudah punya pasangan ya, dalam hal ini biasanya sulit membedakan mana pasangan dulu apa studi dulu atau bekerja dulu. Dan yang terakhir adalah meremehkan derajat pekerjaan atau tugas-tugas itu yang dinilai terlalu mudah. Yang paling pasti pemicunya adalah riwayat depresi dan kecemasan sebelumnya. Kalau misalnya ada riwayat itu, kemungkinan terjadinya burnout itu sangat tinggi. Karena kalau ada riwayat itu. Indikasi ya, atau gejala, pertama hilangnya semangat bekerja dan kelelahan. Pasti. Yang kedua adalah benci dengan pekerjaan atau tugas-tugas yang digeluti pada saat ini, itu indikasinya. Performa studi atau performa kerja menurun. Ya, mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mudah sakit. Ya. Tapi kabar gembiranya bahwa burnout ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita mampu beradaptasi dengan setiap stresor yang datang kepada kita. Dampak dari burnout, satu, dampak secara fisik, merasa lelah dan lemah. Kekebalan atau imunitas fisik itu memburuk. Ya. Sering atau mudah sakit, perubahan nafsu makan dan pola tidur, mudah sakit kepala di area kepala, dan nyeri otot secara umum. Itu adalah dampaknya. Itu secara fisik. Secara mental, dipenuhi pikiran atau perasaan pesimis, gelisah, sedih, tidak berdaya, putus asa, terkucilkan, dan kehilangan motivasi yang sangat kuat. Itu adalah dampak secara mental. Secara behavioral, ya, menghindari tugas-tugas berat dan pergaulan, menunda-nunda pekerjaan, mudah marah, frustasi, ya, tidak lagi sensitif atau tidak peka, terus kemudian acuh. Itu adalah apa itu burnout? Penyebabnya bagaimana? Dampaknya seperti apa? Sudah bisa dipahami saja. Selanjutnya adalah bagaimana solusinya? Ketika sudah ditemukan apa penyebabnya, dampaknya bagaimana, solusinya seperti apa? Di dalam kacamata konsep sehat dan sakit, ya, kalau merujuk pada definisi yang diberikan oleh WHO, sehat itu adalah keadaan sempurna, ya, baik secara fisik, mental, sosial. Ya, itu adalah sehat. Kalau kita merujuk kepada dokter dan ahli medis bahwa sehat dan sakit itu berhubungan dengan produk pola makan dan pengaturan nutrisi yang tidak seimbang. Karena ini berkorelasi dengan imunitas, ya, berkorelasi dengan imunitas. Kalau kita bertanya kepada dokter dan ahli medis, kalau bertanya kepada psikolog dan ahli jiwa, sehat dan sakit itu sangat berhubungan dengan derajat mental individu, ya, ketika beradaptasi terhadap setiap stresor yang datang. Jadi tidak lagi berbicara pada wilayah imunitas secara medis, tapi berbicara pada wilayah defense mechanism. Ya. Kalau kita berbicara pada ulama dan ahli agama, konsep sehat sakit itu adalah kondisi dinamis, ya, yang melekat pada setiap individu dalam praktek penghambaan kepada Tuhannya. Artinya apa? Sehat dan sakit itu sangat berhubungan dengan kesalehan, derajat kesalehan seseorang. Adalah konsep sehat dan sakit. Nah, itu adalah sehat dan sakit. Makanya kemudian di beberapa rujukan kesehatan mental itu kan sakit itu ada istilah DC. DC ini adalah bernuansa biologis sehingga berbicara pada wilayah simptom. Itu adalah DC. Yang kedua adalah berbicara pada wilayah psike atau jiwa. Itu ada istilahnya, ada illness namanya. Ini bernuansa psikologis. Terus kemudian yang bernuansa sosiologis ada istilah sickness. Ini adalah konsep sehat dan sakit berdasarkan psikologi dan kesehatan mental. Terus bagaimana sehat dan sakit? Apa sih penyebab sehat dan sakit itu? Nah, kalau dari kacamata Al-Quran dan As-Sunnah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Itu Quran surat 42 ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu, bima kasabat aidikum, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi sakit yang diberikan oleh Allah dengan pengampunan Allah itu jauh lebih besar pengampunan Allah daripada sakit dan penyakit yang
dihadirkan kepada setiap individu itu sendiri. Kemudian kalau kita merujuk pada Bukhari Muslim, ya, nomor hadis 52 atau 1599 di dalam Muslim, ala wa inna fil jasadil mudghah, ya. Idza salahal jasad kulluh wa idza fasadat jasad kulluh ala wahyal qalb. Sehat dan sakit itu ditentukan oleh ya ala wahyal qalb. Wahyal qalb itu dipahami sekali lagi kalau mufassir klasik mengatakan wahyal qalb ini adalah hati. Tetapi mufassir kontemporer mengatakan wahyal qalb ini adalah otak. Dua-duanya dibenarkan. Karena itu sehat dan sakit itu sangat tergantung kepada adaptasi antara bahasa akal yang harmoni dengan bahasa hati. Karena itu segala bentuk penyakit psikologis maupun medis itu berkorelasi dengan cara berpikir seseorang dan cara merasa seseorang. Ya, karena itu sehat dan sakit itu penyebabnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ketidakseimbangan antara akal dan hati. Menjadi penting karena apa? Karena kondisi fisik, psikis, sosial, dan spiritual seseorang ini saling mempengaruhi, saling berpengaruh ya, dan saling mempengaruhi. Contoh misalnya, kalau kita belajar psikologi abnormal atau psikologi patologi, ya, kasus-kasus patologis atau kasus-kasus gangguan jiwa. Contoh misalnya ada penyakit namanya somatofom, ya, segala jenis yang berkaitan dengan gangguan jiwa atau somatofom itu kan berkorelasi antara kondisi fisik, psikis seseorang, sosial seseorang, dan spiritual seseorang. Ada namanya somatisasi ya, yang bagian dari bentuk gangguan gejala jiwa. Ya. Psikosis atau patologis itu ada namanya somatisasi. Somatisasi seolah-olah ada indikasi kronis yang bersifat fisik, tapi pada dasarnya ketika dicek up tidak ada secara medis, tidak ditemukan penyakit. Tetapi dia sakit di daerah kepala, sakit di daerah dada, sakit di daerah tangan. Ternyata setelah dicek secara medis, ternyata penyakitnya tidak ada. Ya, apa itu? Itu namanya somatisasi. Yang kedua, ada penyakit yang masuk dalam wilayah somatofom, itu misalnya contoh hipokondriasis misalnya. Sakitnya sebenarnya sakit kepala biasa, tetapi penderita sudah merasa, loh, ini jangan-jangan ada tumor di kepala saya, ya. Nah, ada konversi, ada dismorfik tubuh, misalnya dismorfik tubuh ini kita sudah paham. Ada gangguan nyeri ini biasanya terjadi pada lansia. Ya, misalnya lansia merasakan ada gangguan, misalnya ada sakit di sekitar dadanya, kepalanya, atau yang lain-lain. Ketika dicek up secara medis tidak ketemu. Yang disalahkan adalah tukang sihir. Jangan-jangan ini kena sihir. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah jenis gangguan somatisasi dan masuk dalam wilayah somatofom. Karena apa? Kondisi fisik, psikis, sosial, dan spiritual seseorang itu saling mempengaruhi. Paham ya? Jadi ternyata tidak bisa. Makanya kemudian ada istilah neuropsikopedagogi ya, atau neuropsikoimunologi, bahwa kondisi saraf seseorang, mekanisme kerja otak seseorang, terus kemudian kondisi kejiwaan seseorang, perilaku seseorang, dan imunitas, ya, pola nutrisi, gizi, dan yang lain-lain, itu ternyata saling berpengaruh terhadap konsep sehat dan sakit seseorang. Bagaimana burnout? Ya. Burnout ini, sekali lagi, dalam kacamata psikologi Islam, itu adalah hampir serupa dengan gejala-gejala depresi, kondisi-kondisi yang terjadi, gejala-gejala indikasi yang terjadi pada burnout tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ternyata itu mirip dengan gejala-gejala depresi. Apakah burnout itu depresi? Apakah depresi itu adalah burnout? Ternyata tidak, saling mempengaruhi memang di dalamnya. Dalam kacamata psikologi Islam, burnout itu disebabkan oleh perasaan marah ya, yang tidak mampu diekspresikan, merasa tidak punya harapan dan kurang mampu. Itu adalah burnout ya. Nah, ini dalam kacamata psikologi Islam. Kita teruskan misalnya lebih jauh. Bagaimana sih cara memperoleh kesembuhan itu dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah yang ini merujuk pada disiplin psikologi Islam? Ya. Misalnya di dalam Quran surah 10 ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izah. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran mau'izah mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini di dalam Quran surah 10 ayat 57. Terus kemudian di dalam Quran surah 16:69. Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbika dhulal.
Tsumma kuli, kemudian makanlah min kulli tsamarat, dari buah-buah yang banyak macamnya. Fasluki subula rabbika dulalun, dan tempuhlah jalan Tuhan. Jadi ternyata di dalam Islam yang menjadikan sehat dan sakit, yang menyembuhkan sebuah penyakit itu bukan obat. Ya, ternyata adalah anugerah dari Allah. Kalau misalnya obat itu diminum, tapi Allah tidak berkehendak untuk sembuh, ya tidak sembuh. Sebagaimana kisah Nabi Isa ya. Nabi Isa pada waktu itu sakit gigi dan minta tolong pada Allah. Bagaimana obatnya dan di mana? Ternyata dikasih tahu oleh Allah obatnya di mana tempatnya diminum sama Nabi Musa. Tetapi kemudian diulangi lagi ketika sakit yang sama. Kemudian tidak sembuh. Berarti yang menyembuhkan bukan obatnya. Lagi-lagi penyembuhnya itu adalah Allah. Karena itu fasluki subula rabbika dzulal. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Yakhruju, dan keluar min butuniha, dari perut itu, syarabun mukhtalifun alwanuhu, madu yang bermacam-macam warnanya. Kan banyak ternyata macam-macam madu. Ada berwarna putih, ada berwarna kehitaman dan yang lain-lain. Alwanu fi sifa'ul linnas. Dan ternyata di dalamnya itu ada obat bagi manusia. Jadi ternyata termasuk mungkin dalam kasus COVID-19 ini, di dalam surah An-Nahl ayat 69 atau Quran surah 1669 ini, Allah mengajarkan di dalam hal ini adalah pengaturan gizi, terutama untuk pengaturan imunitas tubuh seseorang itu banyak-banyak saja makan buah, dan buahnya harus berwarna banyak, jangan cuma satu buah. Terutama untuk imunitas itu adalah buah yang berwarna cerah seperti jeruk dan yang lain-lain itu. Terus kemudian buah yang berwarna merah, pokoknya yang berwarna cerah. Ya, sifa'ul linnas. Kalau digabung dengan madu, ternyata itu adalah obat. Ya, dan ini dalam rangka pengaturan gizi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita teruskan. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan, bagaimana cara menyelesaikan itu? Secara praktiknya bagaimana? Tadi ternyata memang obat itu datang dari Allah. Dan Allah memberikan bocoran salah satunya secara medis. Salah satunya dalam praktek pengaturan gizi dan nutrisi adalah kita harus sering-sering banyak makan buah yang berwarna banyak, tidak cuma satu buah. Terutama misalnya untuk kecerdasan, misalnya buah-buah seperti yang berwarna gelap seperti alpukat dan yang lain-lain. Imunitas itu adalah pisang, jeruk dan yang lain-lain, termasuk buah naga misalnya. Nah, itu. Terus kemudian kalau itu digabungkan dengan madu, itu luar biasa. Itu adalah obat yang sangat luar biasa. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, hal itu menjadi sia-sia. Itu sekedar ikhtiar tetapi tidak menyembuhkan. Prakteknya bagaimana? Cara kita menghadapi burnout. Satu, yang perlu dilakukan yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah menumbuhkan keyakinan. Nah, ini prinsip setiap mukmin. Jadi orang mukmin tidak ada bedanya antara sakit dan tidak sakit, antara bahagia dan susah, tidak ada bedanya. Karena orang mukmin tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan materi, dan tidak terikat dengan makhluk. Dan orang mukmin itu justru sangat khawatir kalau dia bahagia, karena siklusnya sebentar lagi adalah susah. Kalau orang mukmin itu susah malah tambah senang, karena siklusnya sebentar lagi adalah bahagia. Kalau dia sakit, dia nikmati, karena sebentar lagi dia akan sembuh. Ini adalah prinsip dasar orang. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Ya, Quran surat 64 ayat 11. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Harus menumbuhkan keyakinan. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang illa bi'idznillah, kecuali atas izin Allah. Ya. Dan barang siapa, wallahu bikulli syai'in alim, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tunjuk di hatinya, yahdi qalbah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu di dalam Quran surat ayat 64. Quran surat 64 ayat 11. Di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Paham ya? Minadh-dhulumati ila nur. Jadi artinya wabah itu ya Allah yang menghadirkan. Suatu saat Allah juga yang menyelesaikan. Burnout ini Allah yang menghadirkan kepada setiap pribadi mukmin, juga Allah juga yang menyembuhkan. Nah, kita cuma diberikan tanggung jawab berikhtiar bagaimana caranya, baik itu secara neurologi, secara psikologi maupun secara imunologi, bagaimana pengaturan gizi, harus terapi dan yang lain-lain itu penting. Yang pertama tadi harus menumbuhkan keyakinan. Yang kedua harus ikhlas, ya. Karena Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi kabad.
sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Jadi ya ribet begitu ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena itu ketentuan-ketentuannya ya harus diterima dengan ikhlas. Apapun yang datang dari Allah. Allah juga kadang mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa kamu harus ikhlas? Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Dikasih burnout, ya, dikasih sakit, dikasih gelisah, memang itu yang terbaik, ya. Ya. Wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Prinsipnya, saya tidak mau sakit, sehat terus baik secara mental maupun secara yang lain, ya kan? Tetapi kemudian ternyata itu tidak baik. Itu Allah semua. Allah Maha berkehendak. Wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui kebutuhan kamu. Ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah waktunya, detail-detailnya itu sudah ditentukan, sudah dipilihkan ya, kualitasnya, kapan waktunya diberikan. Yang kedua adalah ikhlas. Bagaimana prinsip yang ketiga di dalam Al-Qur'an dalam kacamata psikologi Islam agar kita terbebas dari kondisi burnout, harus syukur ya. Harus mempertajam atau mempertebal nilai-nilai syukur. Wa ma bikum min ni'matin faminallah ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, wa ma bikum min ni'matin faminallah, maka sesungguhnya itu datang dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, maka dari Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ya, tsumma idza massakum durru kemudaratan fa ilaihi taj'arun, maka Allah, hanya kepada Allah kamu minta pertolongan, tidak boleh meminta kepada yang lain. Karena itu dalam kondisi ketidakpastian global, krisis kesehatan dan yang lain-lain yang sampai saat ini hampir 1 tahun ya menghampiri kita, ternyata tidak ada yang bisa kita andalkan. Jangan mengandalkan merasa alim atau berilmu, ustadz, dekat dengan ulama. Hati-hati, ada 333 ulama dan kiai yang terindikasi COVID mulai akhir 2020 sampai 2021. Jadi itu semua kehendak Allah. Tidak ada satupun profesi yang selamat dari COVID-19. Olahragawan kena, para medis kena, artis banyak, semuanya kena. Jadi tidak ada satu profesi pun yang selamat dari kondisi itu. Bisa jadi kita juga tidak selamat dari kondisi burnout. Terus kemudian dalam Quran surah 14 ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepada. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak mensyukuri dan mengingkari itu, adabku sangat pedih. Bisa jadi burnout, bisa jadi COVID-19. Ada lagi setelah COVID-19 kalau kita tidak pandai bersyukur. Jadi yang ketiga adalah bersyukur, pandai-pandailah bersyukur bagi setiap pribadi mukmin dan pribadi muslim. Yang ketiga, kalau ingin terbebas dari burnout, terbebas dari kondisi yang mungkin diri kita pada saat ini, adalah sabar. Ya, bagaimana sabar? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, Ibnu Abid Dunya dan Dailami disebutkan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah, ya, termasuk yang kita hadapi pada saat ini. Yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghindari kemaksiatan. Ada 3 sabar bagi setiap pribadi. Kalau bisa mengelola sabar dengan baik ini, insya Allah dia ma'as sabirin. Dia termasuk golongan orang-orang yang sabar. Di dalam hadis Bukhari Muslim, nomor 5641, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adad wala ghammin hatta syawkah yushakuha illa kafarallahu biha min khutayah. Ma yusibul muslim,
Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan atau musibah dan penyakit, wala wasabin wala hamin wala huznin, termasuk kekhawatiran dan kesedihan, wala adza, ya, wala ghamin, ya, dan juga gangguan, ya, dan kesusahan, ya. Ghamin hatta syaukah yushakuha, hatta atau duri yang melukai kakinya, illa kafarallahu dia min khotayahu. Melainkan semua itu menghapus kesalahannya. Jadi sebenarnya tadi orang mukmin itu diuji sakit, dia bersabar karena di situ mengurangi dosa-dosanya dan mengurangi kesalahan-kesalahannya. Karena itu biasa saja antara sehat dan sakit, antara bahagia dan tidak bahagia, tidak ada bedanya bagi orang mukmin. Terus kemudian selanjutnya bagaimana sikap yang harus dilakukan? Pasrah. Kenapa pasrah? Allah sudah menjanjikan di dalam Quran surat 26 ayat 78 sampai 82. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah yang telah menciptakan aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang memberi makan dan minumku. Wa idza maradtu fahuwa yasqin. Dan ketika dia sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Walladzi yumituni tsumma yuhyi. Dialah yang menyembuhkan aku dan mematikan dan menghidupkan aku. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Kemudian kemudian Allah menghidupkan aku kembali. Ya, yang kuinginkan adalah khati'ati yaumiddin. Kuinginkan akan mengampuni kesalahanku. Ayyaghfira li khati'ati, mengampuni kesalahan-kesalahanku. Yaumiddin, pada hari ya itu di dalam Quran surah 26. Bagaimana pasrah selanjutnya? Kita diajarkan oleh Allah di dalam Quran surah 65 ayat 3. Warzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih wa ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Jadi ya yang memberi rezeki itu adalah Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah total dan bertawakal oleh Allah, masalah-masalahnya, tidak cuma sakitnya, penyakitnya, segala urusan yang menghimpit dia akan diselesaikan oleh Allah. Innallaha balighun amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Lagi-lagi Allah Maha berkehendak. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh setiap pribadi mukmin, pribadi muslim yang dia paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, lengkap dengan tafsir dan syarahnya, fokus bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya adalah burnout, ya fokus pada penyelesaian masalah. Kalau masalahnya hutang, fokus menyelesaikan masalah hutang. Kalau misalnya dia punya masalah dengan orang lain, fokus menyelesaikan masalahnya dengan orang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, ya, walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Mencari keridhaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka lanahdiyannahum subulan, jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang bersama orang-orang yang berbuat baik. Adik-adik yang saya hormati, kesimpulannya begini. Bagaimana sih sebenarnya untuk menghindari burnout dalam kacamata psikologi Islam yang berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah, berbasis kepada salafus saleh? Pertama, yang harus dilakukan harus yakin. Tadi sudah saya jelaskan ayat dan dalilnya. Yang kedua harus bersabar, bahwa itu nilai-nilai yang terbaik. Yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat harus syukur. Yang keempat harus pasrah. Yang kelima harus pasrah. Yang keenam harus bersungguh-sungguh menyelesaikan itu semua. Ya. Bagaimana prakteknya? Tetap harus positive thinking, harus positive feeling, dan positive motivasi untuk melakukan semua itu. Dan apa? Ya, yang harus dilakukan, bagaimana caranya? Satu, harus menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Tidak palsu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq wa huwa qawiyyul matin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku al-dima. Hamba yang asli yang bagaimana? Hamba yang asli ingat tujuannya ketika dihadirkan ke dunia. Ibadah kepada Allah, bukan untuk gaya-gayaan. Yang ketiga adalah menjadi khalifah di muka bumi. Yang terakhir adalah menyempurnakan amanah. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Bagaimana praktik yang paling harus dilakukan?
Di dalamnya bisa dijemput dengan tafakkur dan tadakkur. Ya, berbeda berzikir dengan membaca zikir. Berbeda tafakkur dan pura-pura bertafakkur, berbeda. Jadi tadakkur membaca zikir dengan zikir itu berbeda. Karena itu apa konsep akhirnya dalam kacamata psikologi? Ternyata berbuara pada konsep diri positif. Ternyata konsep diri positif itu adalah menyelesaikan semua persoalan, apalagi burnout. Mudah bagi orang mukmin. Burnout itu gampang. Cukup dengan yakin, cukup dengan ikhlas, cukup dengan sabar, cukup dengan syukur, cukup dengan pasrah, cukup dengan bersungguh-sungguh kepada Allah selesai. Karena apa? Bagi setiap pribadi mukmin, tidak ada bedanya antara sakit dan tidak sakit. Apa yang harus dikelola? Ya tadi, positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi. Bagaimana melakukannya? Menjadi hamba yang sebenarnya, tidak palsu, mengerti tujuan ibadah, mengerti tujuan khalifah, dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai amanah. Apa praktek yang terbaik? Ternyata tafakkur dan tadakkur. Ya. Apa yang dijamin sih oleh Allah sebenarnya? Allah sudah menjelaskan. Kenapa kita harus berada di garda paling depan di dalam kacamata psikologi Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan ini? Allah sudah menjelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an. Wa huwa syifa' ma huwa syifa', dan itu menjadi obat Al-Qur'an. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Orang-orang yang tidak pernah belajar Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang zalim, pasti dia rugi. Pasti dia. Terus yang kemudian, ya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa. Di dalam redaksi yang lain, kullu da'in dawa'un. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, karena itu enggak usah gelisah. Al-Qur'an itu adalah obat dan Allah sudah berjanji setiap penyakit itu ada obatnya, apalagi sekadar burnout. Burnout itu adalah masalah mental saja. Saya kira adalah cukup dengan positive thinking, cukup dengan positive feeling, cukup dengan positive motivasi, terus kemudian menjadi diri hamba yang sebenar-benarnya hamba, tahu tujuannya dihadirkan di dunia ini, insya Allah sehat, lahir, batin. Saya kira itu ya, sebagai pendahuluan adik-adik, bahwa ternyata burnout itu tidak jauh dengan depresi lah, tidak jauh dengan cemas lah. Ya, jadi tapi tidak sampai kepada obsesi kompulsif. Tidak sampai kepada fobia. Jadi burnout mirip-mirip itu. Bahkan untuk saat ini tidak bisa dibedakan. Ini mana depresi biasa atau burnout? Tidak bisa dibedakan. Tetapi yang pasti ada garis benang merahnya yang membedakan. Burnout itu biasanya berkaitan dengan urusan pekerjaan. Dan burnout itu berkaitan dengan tugas sehari-hari. Tetapi depresi, cemas biasa tidak selalu berhubungan dengan tugas sehari-hari dan tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan. Saya kira itu. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya persilakan. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari Google Form ya. Saya bacakan Pak. Ya. Silakan ya. Baik. Satu-satu ya. Pertama. Ya. Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana membentuk persepsi positif pada siswa terhadap pendidik? Kalau ini mungkin berkaitan dengan masa pembelajaran online ini Pak. Oh, menjadikan siswa kepada pendidik. Ya, persepsi positif. Siswa kepada pendidik ya. Oke, yang kedua, apa lagi? Yang kedua, apakah rasa cemas dan takut berlebihan akan masa depan termasuk tanda kelemahan iman? Tanda kelemahan iman, oke. Kemudian yang ada 5 Pak, nggak apa-apa nggak Pak? Oh iya, monggo, silakan terus semua. Yang ketiga, apakah burnout ini akan cepat hilang atau membutuhkan proses yang lama? Oh, oke, cepat hilang. Oke, yang keempat. Kemudian keempat, apakah psikologi dan agama adalah dua hal yang bertolak belakang? Psikologi dan agama, ya bertolak belakang, ya. Kemudian yang kelima, cara menjaga mental di masa pandemi COVID-19 gimana Pak? Oke, saya kira itu dulu ya. Oke.
Oke. Siswa ini saya kira dalam kondisi yang demikian itu, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana sih agar kondisi siswa ini selalu dalam koridor atau dalam kondisi positive thinking gitu ya, atau selalu baik, berprasangka baik, berkeyakinan baik, termotivasi selalu baik terhadap pendidik. Ini harus dengan diagnosa ya. Saya kira prosesnya harus diagnosa. Ini siswanya usia berapa? Karena usia itu mempengaruhi. Saya kira kalau siswa SD, siswa SMP, ini dengan co-educational yang paling bagus. Begini, co-educational itu harus di coaching, harus didampingi. Kalau sekedar daring tidak menyelesaikan. Ya. Jadi ternyata sampai saat ini apa yang dilakukan Rasulullah terbukti di zaman modern pada saat itu. Nah, sistem pendidikan terbaik dalam kacamata Islam itu adalah keteladanan. Ya, bahasa sekarang adalah coaching atau mentoring. Kalau siswa usia SD, SMP, sebaiknya tetap harus pakai metode itu. Kalau seandainya tidak bisa, memang harus sesekali home visit ya, ke rumah siswa itu. Tapi bagaimana pengaturannya ribet banget itu. Ya, karena gurunya 1, siswanya 40 gitu. Itu siswa. Tapi kalau misalnya siswa berusia dalam level SMA sampai mahasiswa, saya kira lebih mudah dikondisikan karena dia sudah belajar tentang masalah energi, sudah mengerti tentang perasaan sakit dan tidak sakit. Artinya dia sudah bisa independen. Tetapi kalau siswa di bawah SMP dan SD dan di bawah itu, saya kira nilainya adalah yang perlu ditonjolkan adalah pendampingan, co-educational, coaching atau mentoring. Saya kira itu lebih terasa. Sehingga kalau yang ditanyakan pengen menjaga bagaimana selalu berpikir positif, berkeyakinan positif, dan selalu termotivasi menjadi yang lebih baik kepada gurunya dalam kondisi pandemi seperti ini agak susah. Karena secara psikologi, sistem pendidikan yang terbaik itu harus ketemu, harus tatap muka. Ya. Kalau seandainya tidak tatap muka, nilainya, energinya itu tidak sebagus yang tatap muka. Karena tatap muka itu di dalamnya juga ada nilai-nilai silaturahim. Jadi ternyata ada resonansi daya atau energi. Kita tahu kok, kalau ketemu orangnya, orang itu sayang sama kita atau benci sama kita itu tahu dengan resonansi energi. Karena itu kalau dalam kondisi daring, ya saya kira conditioningnya, ya behavioristiknya agak susah ya. Karena mereka ada faktor eksternal yang sangat mengganggu. Apalagi merasa dia belajar di rumah, tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Agak susah memang. Bagaimana pengkondisiannya. Ini harus didiagnosa, ya, harus diasesmen, kebutuhannya apa, baru di situ cara penyelesaiannya. Saya kira kalau siswa SMP ke bawah akan lebih susah pengkondisiannya dalam konteks daring ini daripada siswa yang berusia SMA dan sampai perguruan tinggi. Ya. Terus kemudian apakah cemas itu tanda kelemahan iman? Bisa jadi. Orang mukmin itu tidak pernah cemas. Karena itu kalau cemas itu kan kita diajarkan suruh memperbanyak surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati, cemas ini adalah bagian dari sifatnya setan. Jadi cemas, gelisah, resah, tidak yakin. Sudah lakukan saja. Karena tadi kan sudah jelas semua. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Terus kemudian gelisah itu adalah perkara yang mudah. Kalau dia mau mengelola dirinya dalam konteks positive thinking, positive feeling, dan motivasinya. Apalagi dia selalu bertadzakkur. Allah. Memang harus latihan. Kalau tidak latihan, tidak bisa. Jadi cemas, apakah tanda dari kelemahan iman? Bisa jadi iya. Dan rata-rata orang yang cemas itu adalah orang-orang yang kurang yakin. Di dalam kaidah fikih kan jelas. Al-yakin taizalu bisak. Dan keyakinan itu ternyata 99 keberhasilan itu terletak pada keyakinan. Melakukan sesuatu harus yakin. Dan insya Allah orang-orang yang selalu yakin tidak pernah dia merasakan kecemasan karena dia tahu. Karena dia tahu. Terus kemudian apakah burnout cepat hilang? Ya, tergantung. Apakah diselesaikan? Kalau tidak diselesaikan, ya saya kira tidak cepat hilang.
Apakah bentuk penanganan penata laksanaannya sesuai dengan konsep neuropsikologi, neuropsikoimunologi atau Islamic neuropsikoimunologi? Atau memang sekedar pengaturan gizi dan nutrisi, sehingga pengelolaan emosi tidak dilakukan, spiritualitasnya tidak dilakukan, ya saya kira tidak cepat hilang, bahkan bisa bertambah. Tergantung apakah cepat hilang. Nah, tapi kabar gembiranya, burnout ini sebenarnya bisa ditinggalkan. Asalkan tadi modalnya, konsep diri yang positif selalu dikelola. Karena itu, Anda inda dhanni abdi bi. Ya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana qaribun min hablil warid. Jadi ana inda dhanni abdi bi, saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia berkeyakinan positif, maka produknya positif. Kalau dia berkeyakinan negatif, apalagi pikirannya, hatinya selalu negatif, maka produk yang ditemukan hasilnya juga negatif. Medan energi di sekitarnya dia juga mengantarkan nilai-nilai negatif. Karena itu ya harus dikelola. Kalau tidak dikelola dan tidak ada niat menyelesaikan dan tidak ada keyakinan bahwa ini bisa sembuh, tidak akan bisa sembuh. Hati-hati setiap bentuk pengobatan. Obat itu wasilah, dokter itu wasilah, psikolog itu wasilah, psikiater itu wasilah, dan tidak mampu menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Itu wasilah semua. Kalau seandainya semua dokter itu bisa menyembuhkan, semua penyakit bisa disembuhkan sama dokter. Buktinya berapa itu rata-ratanya antara yang sembuh dan yang tidak sembuh? Banyak yang tidak sembuh itu rata-rata. Berarti terbukti bahwa dokter yang namanya makhluk ini wasilah. Apalagi obat itu wasilah. Apakah selalu dengan kasus yang sama, dengan obat yang sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh? Berarti bukan obatnya yang menyembuhkan. Oh ya. Jadi saya kira kalau dikelola dan berkeyakinan terus berniat untuk menyelesaikan, ya saya kira cepat hilang. Apakah psikologi dengan agama itu berbeda? Tidak ada psikologi dengan agama itu berbeda. Agama itu ya psikologi, psikologi itu ya agama. Ya, makanya kemudian ada karya-karya besar seperti Ihya Ulumuddin, terus kemudian Ihya Ulumuddin ya Al-Ghazali, Al-Hikamnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Ya, itu saya kira apakah beliau-beliau ini membedakan antara psikologi dengan agama? Tidak. Ternyata psikologi dan agama itu berbaur jadi satu. Artinya apa? Ya tergantung. Kalau saya tidak mau dibeda-bedakan antara psikologi dengan agama. Justru banyak ya psikologi itu yang lahir karena agama. Ya, kalau kemudian ya psikologi mempengaruhi agama, keliru. Agamanya yang sebenarnya mempengaruhi munculnya psikologi, terutama ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, salafus saleh, tabi'in, sahabat dan seterusnya. Terus kemudian yang kelima, mental. Ini gimana ini yang kelima tadi? Mental gimana, Mas? Halo, yang kelima gimana ini tadi? Pertanyaan yang kelima. Ya, saya ulangi ya, Pak. Okay. Bagaimana cara menjaga mental? Oh, cara menjaga mental. Oke. Okay. Ada latihannya. Makanya begini. Pengetahuan yang paling bagus itu adalah melaksanakan, tidak sekedar knowledge. Praktisi memiliki sedikit kelebihan daripada akademisi. Karena praktisi melakukan. Kalau panjenengan cuma membaca, kalau Anda semua cuma membaca, dan ini sekedar knowledge, dan tidak latihan untuk menyelesaikan. Bagaimana menjadikan seseorang itu bisa yakin? Bagaimana menjadikan seseorang itu bisa ikhlas? Bagaimana menjadikan seseorang itu bisa sabar, pandai bersyukur, terus pasrah totalitas kepada ketentuan-ketentuan Allah? Ada caranya. Dan itu harus dibimbing. Kalau tidak dibimbing, nanti salah. Jadi harus ada gurunya, harus ada coachingnya, harus ada mentoringnya. Bagaimana? Ya, cara yang paling sederhana itu adalah tadzakur. Tadzakur itu adalah ya tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, Allah. Buang nafas. Tarik nafas, ada latihannya. Ada 7 tahapan tarik nafas. Contoh itu ya, untuk pemula, untuk belajar. Sehingga kita terus hidup hati kita. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ada latihannya. Makanya memang kelemahannya salah satu daring begini. Kalau misalnya ketemu langsung ini, materi ini, sampai langsung saya ajak praktek. Bagaimana caranya? Mengelola diri untuk selalu menjadi pribadi yang baik itu seperti apa? Pribadi yang positif itu seperti apa? Ada caranya. Nah, dari itu juga bersumber dari kitab-kitab klasik
kitab-kitab kuning ya peninggalan peradaban Islam di zaman pertengahan, ya terutama di generasi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, terus kemudian dan seterusnya, ya setelah generasi-generasi di bawahnya itu banyak Hasan Al-Bashri. Terus kemudian ilmu tentang jiwa yang dalam juga itu ada. Syekh Abdul Qadir Jalani itu punya kedalaman keilmuan di bidang jiwa, tentang praktek kejiwaan itu juga banyak. Cuman masalahnya banyak di antara orang-orang yang mengerti psikologi tetapi memiliki kelemahan di dalam tradisi keilmuan, terutama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang modal terbesarnya adalah bahasa Arab. Karena misalnya sampai tidak bisa kita semua sedikit memahami kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning, ya saya kira kedalaman tentang psikologi keislaman kita ini akan menjadi tidak maksimal. Karena itu kan saya selalu merujuk pada kitab-kitab klasik. Ya, alhamdulillah saya sedikit banyak bisa membaca kitab-kitab kuno, sehingga kedalaman tentang masalah itu masih bisa lah paling tidak, meskipun sekian persen. Karena itu adik-adik ini jangan berhenti cuma belajar psikologi. Jangan cuma berhenti belajar psikologi kontemporer, padahal sebenarnya rujukan psikologi Islam itu adalah ada di warisan hasanah keilmuan Islam yang ada di abad pertengahan ke bawah. Ya, termasuk asar sahabat itu juga banyak yang berbicara tentang masalah psikologi Islam. Ya, termasuk sahabat Ali misalnya tentang ketawaduan, tentang ketundukan, semul mar'i fit tawadhu, sikap-sikap pasrah, akhlak dan yang lain itu luar biasa dan itu psikologi banget. Kalau misalnya kita cuma belajar psikologi kontemporer atau psikologi barat, ya mohon maaf, psikologi kontemporer, psikologi barat itu adalah psikologi yang di kulit, tidak akan pernah menyentuh kepada nilai-nilai kejiwaan individu. Kalau pengen belajar tentang dan bisa praktek ya penyembuhan, apalagi penyembuhan dengan Al-Quran, penyembuhan dengan ala Nabi, ya harus mengerti Al-Quran dengan tafsirnya, harus mengerti hadis dengan syarahnya, harus mengerti bisa membaca hasanah keislaman, warisan keilmuan keislaman, mulai dari asar sahabat, generasi sahabat, tabi'in, salafus saleh. Harus mengerti hadis, harus mengerti riwayat-riwayat dan yang lain. Kalau itu tidak mengerti, ya tidak mungkin, dan ternyata tidak seribet itu. Dan hati-hati, orang psikologi nanti salah kaprah. Katanya khusyuk, tetapi harus mendengarkan musik-musik sendu dulu. Itu kan gelombang otaknya yang dikondisikan. Berarti behavioristik. Gelombang otaknya kalau sudah sampai osilasinya 40 Hz, dikira khusyuk, dikira tumaknina. Padahal gelombang otaknya yang dikondisikan. Padahal Islam tidak terikat dengan itu semua. Khusyuk tidak terikat dengan materi. Yakin tidak terikat dengan sebab. Jadi tidak terikat dengan itu semua. Jadi kalau jangan-jangan ya saya kurang setuju dengan model-model praktek misalnya emosional spiritual question yang diklaim emosional spiritual question. Ya katanya apa? Taruh di dalam ruangan, musiknya adalah musik-musik sendu, suhu ruangannya diatur sedemikian rupa, ceritanya dibuat sedih-sedih, terus kemudian menangis bersama. Apakah itu spiritual? Ya enggak. Ya. Dan hati-hati, sekarang bedakan antara religius dengan spiritual. Beda. Kalau spiritual itu kalau ukurannya cuma sendu, ukurannya cuma nangis, gampang. Nah, sekarang kan ada alat pengkondisian gelombang otak sehingga seseorang sampai osilasi 40 Hz sehingga dia mudah nangis, mudah. Kalau seperti itu gampang sekali bertuhan. Tuhan adalah terikat dengan materi kalau gitu. Nah, saya kira itu harus berlatih. Jadi Islam itu tidak terikat dengan apapun. Jadi khusyuk itu kita dikasih, ikhlas itu given, semuanya dikasih. Termasuk apa yang terjadi sampai kepada kita pada saat ini adalah dikasih dan tidak terikat dengan kondisi. Ya, coba kalau misalnya gelombang otaknya, ya, sampai sebelum terapi, dengarkan musik-musik disco atau musik-musik dangdut. Pasti jogetan, nggak kira nangis. Ini. Dangdut, ya masih joget, nggak kira sentuh. Nah itu dinilai spiritual. Ya enggak. Islam itu tidak terikat dengan itu semua. Karena itu adalah agama yang bersih dan tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan materi, itu adalah agama Islam. Kalau yang lain masih terikat dengan materi, hati-hati terjebak loh ya. Terjebak kepada spiritual salah kaprah. Ya. Katanya spiritual, padahal itu ya ternyata gelombang otaknya yang dikondisikan. Ternyata wilayah tetanya yang dikondisikan. Wilayah transnya yang dikondisikan. Dinilai itu spiritual. Hati-hati. Sudah itu nangis.
ditambah cerita tentang kesalahan terhadap orang tuanya sehingga nangis di ruangan. Coba itu bisa diulangi enggak ketika dia keluar dari training? Saya kira tidak bisa. Paham ya? Jadi harus paham. Psikologi Islam ini keren, psikologi Islam. Tetapi jarang sekali yang teman-teman yang memahami psikologi lengkap dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Saya insya Allah, alhamdulillah, saya istiqomah kemana-mana ke masjid-masjid itu saya selalu membawa psikologi Islam, ya dari hadis, dari ayat, psikologi Islam banget. Dan sekarang manusia modern butuh seorang psikologi yang mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah, mengerti Hasanah, apalagi mengerti kitab-kitab klasik, karena di situ ada banyak nasihat, karena di situ ada banyak penyelesaian masalah. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, satu lagi ya Pak, nggak apa-apa? Ya, Satu lagi terakhir. Ini Pak, apa yang paling penting kita miliki atau lakukan agar psikologi Islam ini menjadi pilihan utama bagi psikolog dan juga ini, apakah benar itu berbahaya bagi psikologis manusia? Yang berbahaya apa? Apakah benar ini berbahaya bagi psikologis manusia? Oke. Pertama, psikologi Islam kuasai psikologi Barat. Kalau belum menguasai psikologi Barat, saya kira karena rujukan mohon maaf lahir batin, kurikulum yang panjenengan pelajari di bangku kuliah itu kurikulumnya psikologi Islam apa psikologi kontemporer? Saya tanya, psikologi Islam apa psikologi kontemporer? Kontemporer. Jawab. Kontemporer. Yang dibicarakan apa? Behavioristik, psikoanalisa, humanistik. Ya, itu psikologi kontemporer. Dia berbicara pada id, ego, superego. Ya, padahal eksistensi menurut Imam Ghazali, eksistensi kemanusiaan itu dibangun dari 5 unsur itu. Ada fisik, ya, ada hati atau qalb, ada ruh, ada nafsu, ya. Terus kemudian ada akal. 5 eksistensi. Psikologi Barat berbicara pada wilayah apa? Berbicara pada wilayah fisik, berbicara pada wilayah akal, berbicara pada wilayah ya nafsu. Padahal sebenarnya esensi kemanusiaan itu di mana? Di ruhnya. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak akan bisa menembus itu psikologi Barat. Nah, makanya karena itu kalau kita tidak benar-benar memahami Islam dan memahami psikologi, saya kira kita tidak akan pernah bisa praktek. Dan ingat, setiap bentuk penanganan kasus sehat dan sakit, baik itu kasus-kasus kejiwaan maupun kasus-kasus berkebutuhan khusus, itu tidak, psikologi Islam itu tidak seperti psikologi Barat. Harus terapi macam-macam, ya, semuanya terikat dengan sebab. Tidak. Jadi gampang sekali, cukup dengan air energi, cukup dengan mengatur nutrisi yang disarankan di dalam Al-Quran, cukup bersikap yakin, ikhlas, dan pasrah, dan yang lain-lain itu. Dan itu harus ada latihannya. Makanya tidak gampang ya. Dan saya cuma meyakini al-Islamu yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih mengungguli Islam. Untuk saat ini saya tidak menemukan yang lebih mengungguli Islam, tidak ada. Dan jangan salah, inna dina indallahil Islam, selain Islam mardud, tertolak di sisi Allah. Dan buku manual sampean itu sebenarnya buku manualnya harus Al-Quran dan As-Sunnah, tidak PPDGJ. PPDGJ itu penting dalam memahami klasifikasi psikologi. Tetapi kalau panjenengan yakin bahwa Islam itu terbaik, buku manualnya ya harus Al-Quran dan As-Sunnah. PPDGJ itu adalah sebagai kolaborator kasus-kasus kejiwaan. Sebelum psikologi berbicara tentang jiwa, Imam Ghazali juga sudah berbicara tentang jiwa. Buktinya ada Ihya Ulumuddin. Ya, sebelum psikologi berbicara tentang manusia, Ibnu Athaillah sudah berbicara tentang manusia, bentuk ketundukan, bentuk kepasrahan, sudah berbicara tentang itu. Ya, jangan sampai nanti keilmuan modern menjustifikasi Al-Quran dan As-Sunnah keliru. Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang sebenarnya cikal bakal lahirnya keilmuan-keilmuan yang ada sekarang itu. Jangan dibolak-balik. Karena itu saran saya lakukan saja. Kalau saya dakwah kemana-mana, kacamatanya tetap psikologi Islam. Bisa dilihat itu daftar saya ke masjid-masjid itu. Saya berbicara tentang nafsu, saya berbicara tentang jiwa, berbicara tentang sehat dan sakit, berbicara dari kacamata aja. Dari kacamata psikologi Islam, jelas buku manualnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya harus paham tafsir, harus paham asbabun nuzulil ayah, asbabul wurudil hadis, harus paham. Ini hasan, ini dhaif, ini maqtu', ini maudhu'.
ini qudsi, ini sahih, harus paham. Bagaimana ini ilahnya sehingga bisa muncul seperti ini, penyelesaiannya seperti apa, harus paham. Kalau ilmu itu tidak paham, ya nggak ada bedanya antara yang belajar psikologi Islam dengan belajar psikologi kontemporer. Gitu ya. Saya kira begitu ya. Oh iya, oke Pak. Ini sebenarnya kan ada, selainnya ada review gitu nggih Pak. Nanti Bapak Iya. memberikan 3 pertanyaan. Oh ya, Saya terdengar Pak. saya tanya. Ya. Bapak memberikan 3 pertanyaan buat Oke, yang review. pertama, ya. Sebutkan cara penyelesaian masalah di dalam Islam. Satu saja. Penyelesaian masalah. Masalah sehat dan sakit dalam Islam. Monggo teman-teman. Sehat dan sakit dalam Islam. Sebutkan satu penyelesaian masalah sehat dan sakit di dalam Islam. Nah, harus lengkap dengan sumbernya. Jangan cuma apologi. Ini Ustaz dalilnya. Oh, senang saya kalau ada dalil. Silakan teman-teman yang bisa menjawab bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ayo, cara penyelesaian masalahnya seperti apa di dalam Islam? Satu saja, masalah bolehlah, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kalau sehat sakit terlalu berat, semua masalah ada. Masalah apa yang apa? Misalnya contoh cara penyelesaian yang paling mudah di dalam Islam dan gak rumit apa? Satu. Ya, Jawab dulu, teman-teman. baru nanti saya kasih pertanyaan yang kedua. Jawab aja dulu yang ini. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada jawaban, bisa langsung. Ini adik-adik kajian sudah berapa bulan? Kajian sudah berapa bulan? Rata-rata semester berapa ini? Kalau saya sendiri semester 4, Pak. Kajiannya itu baru 2 bulan berjalan. Sudah 2 kali. Oh iya, ya masih belum lah. Masih berat kalau jawab pertanyaan ini kalau kajiannya masih 2 bulan. Apalagi masih semester 4. Masih berat, ya. Oke. Tidak bisa jawab? Ya, mungkin terlalu berat Pak pertanyaannya. Yang lebih ringan lagi Pak. Oke, tadi sudah saya sampaikan materinya. Apa penyebab sehat dan sakit di dalam Islam? Dalam kacamata, ini saya kira lebih mudah. Tadi sudah saya sampaikan. Penyebab sehat dan sakit dalam Islam itu apa? Sebutkan dalilnya. Jangan cuma apologi. Sumbernya harus disebutkan. Juga tidak bisa. Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang mau jawab? Halo? Apa terlalu berat ya materinya? Iya, materinya terlalu berat. Oh, terus iya, ini Pak, terlalu cepat mungkin. Oh, ini ada jawabannya Pak. Dari penyebabnya dari diri sendiri dalam Al-Quran, ya betul. Ya, itu sudah betul itu. Penyebabnya diri sendiri. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Jadi kebaikan yang dilakukan ya untuk dirinya sendiri, keburukan yang dilakukan ya kembali kepada dirinya sendiri. Oke, itu betul ya. Saya betulkan sudah. Syukur-syukur ada yang baca ayatnya. Bacaan ayatnya. Psikolog Islam, psikolog Muslim itu harus bisa membaca Al-Quran. Ayo, ayatnya dibacakan. Oke, mungkin saya saja ya Pak. Ya. Sebentar. Gimana? Ayat 3. Gimana? Asy-Syu'ara ini Pak. Ya, moga. Asy-Syu'ara ayat 30. Ya, gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Betul. Paham ya? Berarti itu sudah betul. Jadi santai saja.
Dan antara penyakit yang diberikan dengan sehatnya banyak mananya? Banyak sehatnya apa sakitnya kita? Banyak sehatnya, Pak. Ya sudah, pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada yang kamu masalahkan benar-hari. Jadi jauh lebih besar. Antara sehat dan sakit, banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Banyak sehatnya. Wa ya'fu an katsir. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Yang terakhir, ya. Bagaimana Islam mengatur sabar dalam rangka sebagai bagian konsep terapi di dalam Islam? Bagaimana konsep sabar? Ya, cara mengatasi sabar dalam konsep terapi psikologi Islam. Ya, teman-teman, satu lagi mungkin yang bisa menjawab nanti dapat sedikit hadiah gitu, teman. Nggak apa, salah mungkin nanti bisa dikenalkan sama Pak Maskun. Kalau tidak, kesimpulan kajian kita hari ini apa? Kesimpulannya adalah apa tadi? Untuk menyelesaikan burnout. Konsep diri positif ya. Konsep diri positif yang harus selalu dikembangkan. Apa saja isinya? Sebutkan 3 saja. Konsep diri positif itu apa saja? Gimana teman-teman? Ada yang nyatet tadi? Ini diam sih. Semua Mas Nabil kemana ini yang lain ini? Kurang tahu, Pak. Mungkin ini... Tapi ada yang hadir ya ini ya. Ini hadir enggak ini area-area ini? Hadir, Pak. Hadir Hadir, ya? Pak. Oh iya, ayo dijawab, Rek. Ya, teman-teman. Masih mengingat. Masih mengingat. Masya Allah. Harus sering-sering kajian ini. Biar lebih tajam. Ayo. Ya, Perasaan saya tadi saja mungkin, banyak. Pak ya. Pak Ya yang gimana jawab. ya? Yang dapat hadiah sampai sendiri Mas Nabil. Yang lain Iya, Pak. gitu loh. Ya, teman-teman. Jika tadi disebutkan sama Mas Pur ya, yang nyatet mungkin pasti tahu. Ayo bisurah, Rek. Bisurah, yuk. Mas Nabil, jawab Mas Nabil. Soalnya sebentar Ya, lagi maghrib nih Mas Nabil. Ya, mungkin ada yang mau buka puasa. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Kemudian beribadah dengan khusyuk, dan yang ketiga tahu tujuannya sebagai seorang hamba. Betul. Itu mungkin Pak. Kurang lebihnya. Ya benar lah. Paling tidak satu dari sekian banyak itu disebutkan itu sudah betul. Ya. Jadi konsep diri positif itu kan banyak. 1 yakin, 2 ikhlas, 3 pasrah, 4 sabar, 5 syukur, 6 sungguh-sungguh. Prakteknya adalah selalu menjaga 3 positif. Positive thinking, positive feeling, dan positif motivasi. Praktek yang paling sederhana, ya berusaha menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk khalifah, dan menyempurnakan amanah. Ya, bagaimana caranya? Bisa dijemput di mana? Di dalam tafakkur dan tazakkur. Gitu. Saya kira gitu ya Mas Nabil ya. Oke Pak. Oke. Networknya juga sudah mau maghrib nih Pak. Jadi nanti kalau yang minta PowerPoint atau materi bisa saya kirimkan nanti lewat Mas Nabil. Karena ini tadi masalah teknis agak lama ini, sampai 3 perangkat juga tidak bisa. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya kira gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Saya izin dulu. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian ini dengan diawali dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum afwan, inna salatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.